Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih. Selama ini saya banyak sekali mendapat masukan dari beberapa umat Katolik yang mengatakan bahwa semoga gereja Katolik menjadi gereja yang partisipatif, bukan gereja yang kapitalis. Gereja yang partisipatif berarti gereja yang mampu merangkul semua umat tanpa pandang bulu. Bahkan merangkul umat yang miskin, yang sederhana dan terpinggirkan. Masukan ini tentunya berangkat dari fakta bahwa saat ini ada beberapa imam yang hanya mampu berkhotbah dengan memukau ataupun hanya mampu berkata-kata tentang cinta kasih dan belas kasih. Tetapi cinta kasih dan belas kasih itu jauh dari kehidupan imam tersebut. Mengapa? Karena di antara imam tersebut hanya cenderung mau melayani orang-orang kaya dan berada, tetapi terkesan menolak pelayanan dari orang-orang sederhana, miskin, dan terpinggirkan. Apalagi di kota-kota besar, kalau ada kematian atau perayaan perkawinan, maka di dalam pelayanan seolah terjadi diskriminasi antara yang kaya dengan yang sederhana, miskin, dan terpinggirkan. Fakta ini mengkritik saya sebagai seorang imam bahwa umat membutuhkan bukti nyata tentang cinta kasih, bukan hanya sekedar berbicara. Di dalam Injil hari ini, Yesus juga mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bagi saya hal ini persis sama dengan kenyataan saat ini. Kami para imam terkadang berkoar-koar dan menuntut umat untuk menghidupi cinta kasih, belas kasih, pelayanan yang adil, tetapi semua itu hanyalah beban yang kami taruh di punggung umat beriman dan kami sendiri tidak menghidupinya. Pertanyaannya, mengapa hal ini patut dikritisi? Sebab di dalam bacaan yang pertama lewat perantaraan Nabi Maliaki, Tuhan mengatakan, kamu telah menyimpang dari jalan, dengan pengajaranmu kamu membuat banyak orang tergelincir. Itu artinya jika pengajaran tidak sesuai dengan kehidupan yang nyata, maka banyak orang akan tergelincir. Dengan kata lain, kontradiksi antara pengajaran dan kehidupan yang nyata dari para tokoh agama atau dari para imam akan membuat iman umat semakin meredup. Membuat iman umat beriman itu akan semakin meredup. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengkritisi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan mengatakan, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Dengan sabdanya ini, Yesus hendak menegaskan bahwa orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan bukanlah mereka yang rajin berdoa setiap saat, bukan mereka yang selalu memegang kitab suci setiap waktu, tetapi orang yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan adalah mereka yang menghidupi apa yang telah mereka baca di dalam kitab suci. Dan mereka menghidupi juga doa-doa mereka di dalam kehidupan yang nyata. Kedua, saya suka menekankan bahwa masih banyak imam yang baik. Masih banyak imam yang memiliki teladan hidup yang sangat baik. Saya sendiri juga menyadari bahwa saya memiliki kelemahan dan kekurangan di dalam hidup ini. Tetapi kehidupan yang tidak benar dari kami para imam haruslah dikritisi. Sebab banyak umat Katolik selalu merindukan gembala-gembala yang sederhana, yang tidak mempertontonkan ketidaksinkronan atau ketidakselarasan
antara apa yang dihomilikan, apa yang dikhotbahkan dengan apa yang dihidupi. Banyak umat beriman merindukan gembala-gembala, merindukan imam-imam yang masih mampu hidup sederhana demi pelayanan yang total kepada umat di tengah gempuran kemewahan duniawi. Semoga kata-kata Santo Paulus di dalam bacaan kedua hari ini benar-benar nyata di dalam kehidupan kami para imam. Santo Paulus mengatakan, kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri. Ketiga, sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita sadar bahwa Yesus juga memiliki hidup yang sederhana. Antara kata dan perbuatan dari Yesus selalu dapat diteladani. Di tengah kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai integritas, yaitu satu kata dan perbuatan hendaknya selaras atau berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Karena dengan integritas dan moral yang baik, maka kita juga patut diteladani sebagai umat beriman Katolik. Oleh karena itu, marilah kita berdoa supaya kita semua, baik umat beriman dan kami juga para imam, dimampukan oleh Roh Kudus untuk senantiasa selaras antara perkataan dan perbuatan. Tuhan memberkati Anda semua.